Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belajar bilangan pecahan. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat yang pertama menuliskan pecahan senilai menggunakan gambar. Kemudian yang kedua menuliskan pecahan ke pecahan lain yang senilai dengan cara mengalihkan suatu bilangan. Baik, kita masuk saja pada materinya yaitu pecahan senilai. Sini ya. Pecahan-pecahan senilai mempunyai nilai yang sama. Mari kita tuliskan pecahan-pecahan yang mempunyai nilai setengah dengan gambar lingkaran berikut. Nah, nilai setengah. Ini gambar yang pertama. Ini ya, dari satu lingkaran, kemudian dibagi setengah ya. Jadi diarsir 1 berarti 1/2 ya. Kemudian ini juga sama satu lingkaran yang diarsir setengah tapi dibagi 4 bagian. Ya, yaitu pecahannya menjadi 2/4 ya. 2 arsiran dari 4 bagian keseluruhan. Kemudian berikutnya dibagi 6 bagian berarti 3 dari 3/6 ya. Kemudian dibagi 4 bagian berarti yang diarsir ada 4 bagian dari 8 bagian ya. 4/8. Kemudian dibagi 10 yang diarsir 5 ya. Berarti 5/10. Jika kamu perhatikan, bagian yang diarsir dari masing-masing lingkaran adalah sama, sama-sama setengah ya, setengah. Maka dari itu pecah-pecahan tersebut dikatakan senilai. Jadi sekarang mari kita perhatikan operasi hitung berikut. Ini ya. Nah ini setengah ini ya, itu senilai dengan 2/4 atau sama dengan 2/4. Didapat dengan cara dikalikan 2 ya, pembilang dan penyebutnya masing-masing dikalikan 2 ya. Jadi 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4. Berikutnya setengah juga sama dengan 3/6 ya, ini ya. Setengah juga sama 3/6. Didapat dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya angka 3 ya. Jadi 1 kali 3, 3, 2 kali 3, 6. Kemudian setengah juga sama dengan 4/8. Ya, masing-masing pembilang dan penyebutnya dikalikan 4. Ya. Kemudian 1/2 juga sama dengan 5/10 ya. Yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan 5 ya. Jadi pembilang dan penyebutnya harus dikalikan bilangan yang sama. Sebuah pecahan tidak akan berubah nilainya jika pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, perlu diingat ini ya. Jadi suatu pecahan jika kalikan pembilang dan penyebutnya oleh suatu bilangan maka nilainya tidak berubah ya. Atau nilainya tetap. Sebuah pecahan juga tidak akan berubah nilainya jika pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. Kebalikannya ya, jika bilangannya pembilang dan penyebutnya dibagi bilangan yang sama, itu pun tidak merubah nilainya. Sehingga pecahan senilai dapat kita tentukan dengan mengalihkan atau membagi bilangan, membagi pada pembilang dan penyebutnya ya dengan bilangan yang sama. Ulangi ya,
Sehingga pecahan senilai dapat kita tentukan dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Karena setiap pecahan mempunyai pecahan lain yang senilai, maka aturan penulisan pecahan yang baku adalah menggunakan pecahan yang paling sederhana. Ya, jadi kalau misalkan kalian menghitung suatu soal kemudian hasilnya 2/4, ya berarti harus dituliskan ke dalam bentuk 1/2, ya setengah. Ya begitu ya. Kita teruskan saja dulu. Nah ini, pecahan setengah merupakan bentuk paling sederhana dari pecahan 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, ya. Karena setengah tidak dapat dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Jadi setengah ini paling sederhana, ya, yang ini ya. Itu ya. Kesimpulannya ini suatu pecahan dikatakan sederhana bila pembilang dan penyebutnya tidak mempunyai faktor persekutuan lagi kecuali satu ya. Maksudnya kecuali satu ini masing-masing ini masih bisa dibagi satu ya. Pembilang dan penyebutnya. Jadi selain satu tidak ada lagi bilangannya. Kita masuk pada latihan ya. Kalian kerjakan saja untuk latihannya ini. Ya, ini pada dasarnya soalnya seperti tadi perhitungannya satu-satu ya. Ini. Jadi kalau di sini penyebutnya 4 jadi 8 dikalikan berapa ini berarti? 2 ya. 4 kali 2 berarti 8. Jadi pembilangnya pun harus dikalikan 2. 1 kali 2, 2 berarti di sini 2/8. Begitu ya. Terus yang berikutnya awalnya 1 jadi 3. Kan berarti dikalikan 3 ya. 1 kali 3, 3. Berarti penyebut 4 ini juga harus dikalikan 3. 4 kali 3 di sini berarti 12 ya. Oke, masuk contoh lagi nih. Di sini jadi 16. Awalnya 4. Nah, ingat soalnya begini ya. Ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Bebas sih sebenarnya, tinggal mencari bilangan yang mudah untuk dihitung ya. Kita kembali ke sini ke 16, berarti 4 ini dikalikan 4. 4 kali 4, 16. Berarti pembilang 1 ini harus dikalikan 4 juga. 1 kali 4, 4. Pada sini 4/16, gitu ya. Nah, di sini 5. Berarti 1 ini dikalikan 5. Ya. Maka 4 ini juga harus dikalikan 5. 4 kali 5 berapa? 20. Berarti sini 20. Itu ya. Nah, untuk yang contoh yang ini nomor 4, perhatikan. Yang lengkap itu yang di tengah-tengah ini ya. 9/36. Begini saja berarti untuk menjawab yang pertama ini 9 kok jadi 1, berarti kalau sini ke sana dikalikan ya. Berarti kalau sini ke sini berarti dibagi dia. 9 dibagi 9 jadi 1. Nah, maka 36 ini juga harus dibagi 9. Nah, 36 dibagi 9 berapa? 4 ya, berarti 1/4. Itu ya. Kemudian ingat di sini sudah ada 4. Nah, kita menghitung ini boleh dengan ini ya. Jadi 1 jadi 4 berarti 1 kalikan 4. Ini 4 kalikan 4 juga ya. Jadi 16, 4/16. Itu ya. Yang lain sama. Ini berarti dibagi. Coba kalian dicoba dulu. Dikerjakan di buku tugas seperti biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.